Pemirsa, polisi butuh waktu 8 tahun untuk menangkap satu dari 3 buronan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal tersebut pun menimbulkan spekulasi liar di publik. Apa sebenarnya yang terjadi, dan untuk mengulasnya, malam ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom penasehat ahli Kapolri Bapak Arianto Sutadi dan juga Kabareskrim Polri periode 2008-2009 Bapak Susno Duaji. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat Selamat malam, malam. Pak. Selamat malam, Pak Besar. Baik, saya mau ke Pak Arianto mungkin terlebih dahulu. Pak Arianto. Ya, Ya, melihat perjalanan kasus menguak kembali kasus pembunuhan Egy dan Vina begitu. Bagaimana saat ini sebetulnya fokus yang sedang dilakukan oleh kepolisian? baik. Saya akan menyampaikan secara singkat apa yang saya lihat ya. Setelah 4 hari ini saya mengikuti berita-berita di media itu. Kesimpulan saya adalah ini suatu framing, Pak. Framing untuk membuat supaya polisi itu disudutkan. Yang saya lihat begitu. Ini bermula dari, ya, karena sekarang kalau lihat berita-berita ke sana, yang muncul adalah polisi butuh 8 tahun hanya mencari orang 3 BDPO. Itu pun dicari setelah dimunculkan di film layar lebar. Dan sekarang ternyata sebulan ketangkep. Yang ditonjolkan adalah 8 Framing tahun ya Pak? untuk menangkap 3 DPO. Ada framing yang terjadi menurut Bapak? Halo? Ya, ada framing yang terjadi, tapi itu fakta yang Ya. benar-benar kita bisa saksikan Pak, karena butuh waktu 8 tahun sampai akhirnya Peggy alias Peron ini tertangkap. Saya teruskan dulu. Yang terjadi adalah dulu kasus itu pertama kali dilaporkan kecelakaan tunggal, mati 2 orang, dilaporkan ke Polsek. Setelah itu yang korban nggak terima karena melihat lukanya itu dia diduga itu pasti suatu pembunuhan lah gitu, disengaja. Kemudian Polres membuat laporan polisi dan diperiksalah oleh Polres dengan teknik-teknik yang saya tidak tahu, tapi yang namanya polisi itu Pak, kalau di dalam kasus pembunuhan itu tugasnya adalah penyidikan. Nah, penyidikan itu hanya sebagian rangkaian dari satu peradilan pidana, di mana selanjutnya hari penyidikan itu kemudian diserahkan kepada jaksa, dilakukan penuntutan, dan kemudian disidang di peradilan. Di sanalah fakta-fakta yang ada dikumpulkan, dan kemudian hakim yang memutuskan. Nah, dalam kasus ini, dalam pandangan saya ya, Polres dan Polda Jabar waktu itu sudah perfect. Karena sudah bisa menghasilkan tersangka yang dihukum seumur hidup dan lain-lainnya itu. Tapi kemudian ada problem. Itu problemnya ketika kasus itu diperiksa di Polres, itu 5 orang tersangka itu mengaku dulu mengatakan ada 3 DPO itu terlibat. Tapi kemudian ketika berkas itu diperiksa di Polda, itu pengakuan itu dicabut oleh orang yang mengaku tadi bahwa itu terlibat. Akibat daripada dicabutnya pengakuan bahwa itu terlibat, maka DPO tidak bisa diteruskan dong gitu. Dan makanya itu kasusnya yang diproses hanya yang 5 itu, yang 8 itu. Dan ternyata prosesnya berjalan dan apapun yang terjadi di situ katanya buktinya kurang dan sebagainya, itu kalau sampai terjadi salah menghukum, itu yang salah bukan polisi. Baik, tapi polisi berarti artinya di sini pihak kepolisian harus juga menjawab framing yang tadi Bapak sangkakan juga kepada masyarakat, makanya, begitu dengan kemudian menghadirkan DPO di hadapan masyarakat juga. Tapi sampai sekarang masih ada 2 nih Pak, ada Andi, ada Daniel, sampai saat ini juga masih buron, masih DPO. Kejelasannya adalah kayak gitu. Jadi sejak 8 tahun yang lalu itu, sementara yang 8 diproses di pengadilan, yang 3 tidak bisa diteruskan DPO-nya karena orang mencabut. Nah, kemudian setelah divonis sekarang muncul bahwa itu ada DPO, maka Polda yang meneruskan. Itu no problem sebetulnya, Pak. Sekarang diteruskan. Saya tadi barusan telepon Kapolda Jabar. Pak, hanya yang kita butuhkan adalah bukti-bukti tambahan, Pak. Silakan sampaikan yang keterlibatan 3 orang ini. Karena dulu modal kita itu adalah keterangan daripada 5 orang yang dicabut itu, gitu. Nah, sekarang pasti akan dikejar tuh 3 orang itu. Bukan barang susah itu, Pak. Cari ketemu, dan paling udah ketemu pasti akan dicari bukti-bukti yang lebih, yang lain. Nanti berkas itu akan dikirimkan ke kejaksaan dan kejaksaan akan meneliti cukup enggak untuk menuntut orang ini. Kalau cukup pasti nanti akan disidangkan, tapi kalau tidak cukup pasti akan dihentikan. Kasusnya yang terjadi sebetulnya kayak gitu Pak, tapi yang terframing keluar adalah bahwa 8 tahun polisi nggak bisa nangkap apa di belakang itu. Saya terangkan ini, ya, ada apa Pak? Tadi. Ya? Ada apa Pak? Mungkin secara singkat saja, memang karena yang ditangkap masyarakat mungkin tidak ada kendala nih Pak. Kendalanya adalah dulu ketika 8 orang itu diperiksa di Mabes, di
Polda kemudian mencabut keterangan kepada 3 orang ini. Akibatnya daya untuk mencari DPO itu tadi nggak bisa diteruskan. Oke. Disitulah terhenti. Nah, Tapi kemudian sekarang muncul lagi tuduhan dikejar lagi DPO. No problem, nyari orang 3 orang itu gampang bagi saya. Ketangkep pasti diperiksa dan nanti bukti tambahan ada, serahkan pada jaksa. Jaksa nanti akan apakah bisa menuntut atau tidak. Kalau bisa, pasti akan dipersidangkan. Jadi baik, saya bagi mau ke saya, Pak di Susno mata selanjutnya saya, untuk menanggapi. itu Pak Susno, begitulah yang terjadi. baik, terima kasih Pak Arianto. Saya mau ke Pak Susno selanjutnya. Pak Susno, apakah dalam prosedur tindak lanjut penyidikan di pihak kepolisian begitu bisa kemudian diberlakukan pencabutan laporan terkait dengan ini 3 nama yang buron saat ini yang pada saat itu sudah diajukan lalu dicabut begitu, lalu kemudian publik heboh, dibuka kembali baru dilakukan pencarian lagi terhadap 3 nama ini. Pencabutan keterangan. Pencabutan keterangan. Saksi bahwa 3 orang itu terlibat. Itu dicabut. Itu sebagai dasar polisi untuk jadi buron gitu. Kalau Baik, itu Pak cabut, Arianto, kan kita beri kesempatan Pak Susno 2J untuk menanggapi ya Pak. Baik, para pemirsa sekalian, pertama kita ucapkan bala sungkawa turut duka cita kepada korban, keluarga Vina dan Eki ya. Yang kedua, patut kita hargai Polda Jawa Barat dan Mabes Polri yang telah berupaya menangkap DPO. Dan ternyata kalau dilakukan itu tidak lama ya, 3 hari setelah heboh itu tertangkap. Dan mudah-mudahan yang 2 tertangkap. Kalau ini semua tertangkap, maka misteri daripada proses perkara pembunuhan Vina dan Eki ini segera terungkap. Dan termasuk apa dikatakan oleh Pak Arianto, framing-framing yang dibuat oleh publik, katanya tadi ya, yang dibuat oleh siapapun, insya Allah itu terjawab. Nah, makanya mari kita ikuti dan juga kita patut berbangga, ya, berbangga dan senang kepada Mabes Polri yang telah melakukan perkara ini untuk diadakan eksaminasi, yaitu dengan memeriksa para terpidana yang sudah 4 ya di Polda Jabar. Tentunya ini terkait bukan dengan sidik ulang, karena perkara ini nggak bisa disidik ulang ya. Tidak bisa dilakukan sidik ulang ya Pak bisa, untuk perkara ini, karena sudah putusan. Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi nibis in idem itu nggak boleh. Ya. Kemudian apa tujuan memeriksa? Ada 2 tujuan memeriksa. 1, untuk keterangan-keterangan terkait dengan DPO yang baru ditangkap. Yang kedua, terkait untuk internal Polri. Examination atau mengaudit jalannya perkara sehingga menimbulkan framing, kata Pak Arianto tadi, dan menimbulkan heboh nasional seperti ini. Akan terjawab. Kita bersyukur dan terima kasih pada Mabes. Dan kiranya kurang adil kalau kita katakan ini hanya kesalahan Polri. Karena sistem peradilan di Indonesia, peradilan pidana bagus sekali. Kalau ternyata di Polri salah tangkap, salah pasal, mestinya tidak lulus di tingkat jaksa penuntutan. Ternyata ini lulus. Kemudian di tingkat pengadilan, kalau jaksa pun masih salah ya, tanda petik ini ya, kita berasumsi polisi salah, jaksa salah, mestinya hakim membebaskan. Masih lolos juga, kita kan masih ada peradilan tingkat 2 yaitu banding. Lolos juga, ada peradilan tingkat kasasi, dan juga sampai ke Mahkamah Agung, tapi semuanya lolos. Nah, maka ini saya berterima kasih dan rakyat patut terima kasih pada Mabes Polri yang mana telah berani untuk mengeksaminasi, mengaudit perkara ini. Tapi kita minta juga kejaksaan, pengadilan, itu kan ada komisi kejaksaan, ada Jamwas, kemudian kita apresiasi ya Pak Susno, karena publik memberikan tuntutan terhadap kepolisian untuk membuka kembali kasus ini, kemudian kepolisian Polri membuka kembali kasusnya, melakukan eksaminasi, termasuk juga melakukan audit terhadap proses penyelidikan yang dilakukan pada kasus Eki dan Vina ini. Polri sangat-sangat terbuka. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana bagi mereka-mereka yang sudah dihukum dan dia mengatakan dia tidak bersalah, masih ada jalan, hukum kita memberikan jalan, silakan PK. Dan PK sekarang bisa diikuti dan pengacaranya mengadukan PK. Sebabnya kalau kita jadi para terpidana yang sudah mendapatkan
kekuatan hukum tetap. hukuman Masih tetap PK. seumur hidup Iya, ini bisa melakukan iya. PK. PK kalau ada bukti baru ya, ada novum, ditemukan bukti baru. Apa itu bukti baru? Pengacara lebih tahu. Nah, silakan baik. diajukan, kita ikuti. Dan saya dan seluruh rakyat Indonesia termasuk Polri ya selaku penegak hukum tidak ingin menghukum orang yang tidak bersalah. Kita Pastinya. masih memegang suatu adagium yang mengatakan lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah. Insya Allah ini semua akan terkuak, akan terbongkar. Yang bersalah dihukum, yang tidak bersalah dibebaskan. Oke, baik Pak Susno, saya kasih kesempatan Pak Arianto selanjutnya. Bagaimana kemudian proses audit yang dilakukan terhadap kasus dari Eki dan Vina ini sejauh ini, Pak? Sudah dilaksanakan, yang disampaikan oleh Pak Susno tadi kan sudah dilaksanakan. Eksaminasinya. Adanya heboh-heboh di lapangan itu, kemudian Barreskrim turun tangan, Polda juga menata ulang. Saya barusan tadi telepon Kapolda, ya Pak, kami bikin tim baru dan kita efektifkan, makanya kita sekarang eager sekali untuk meriksa ini kesaksian daripada yang dulu-dulu itu, kemudian untuk cocokkan kembali dengan orang yang baru kita tangkap. Mudah-mudahan kita mendapatkan bukti tambahan yang cukup sehingga bisa mengantarkan orang yang diduga 3 orang ini bisa diproses gitu. Ini tergantung daripada informasi yang masuk. Maka Kapolri dalam hal ini Polda ya mengimbau, tolong kalau ada bukti-bukti tambahan itu tanpa diminta oleh polisi, tolong tambahkan pada kami untuk mengatakan kalau memang 3 orang ini betul-betul bersalah. Tanpa adanya bukti tambahan kita susah untuk menyampaikan berkas ini ke jaksa untuk memenuhi syarat menjadi bahan tuntutan untuk mereka itu terlibat apa tidak. Itu jadi masalah ini bagi Polri ya sebetulnya bukan masalah yang sangat serius ini Pak, karena ini polisi sudah tuntas selesai baik, tapi kemudian ada gejolak baru ini yang tidak terima, ya kita menampung saja, teruskan kita proses itu. Tapi bukan mengungkit kasus yang dulu, tapi kasus yang 3 orang ini kita apakah benar-benar orang ini terlibat apa tidak, untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat yang salah dihukum, yang tidak. Itulah kemudian yang kita apresiasi dari kinerja kepolisian yang berani kemudian melakukan audit kembali, melakukan eksaminasi terhadap kasus ini, menjawab tanda tanya dari publik terkait kasus kematian Vina dan Eki. Namun kita juga ingin mengetahui apakah ada catatan khusus dari Kapolri terkait kasus yang kembali terkuak lagi di masyarakat ini. Dijawab nanti usai jeda Pak Arianto. iNewsroom segera kembali, tetaplah bersama kami. Kembali di iNewsroom pemirsa, dan kita lanjutkan dialog kita bersama dengan para narasumber. Masih bersama kami pada malam hari ini Bapak Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri, dan juga Bapak Susno Duaji, Kabarreskrim Polri periode 2008-2009. Tadi sebelum jeda saya bertanya ke Pak Arianto, namun saya mau ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, ada kejanggalan-kejanggalan yang dicium oleh publik terkait dengan kasus kematian Vina dan Eki ini. Apakah Pak Susno memiliki catatan-catatan kejanggalan yang sama? Apakah juga terlihat oleh Bapak? Kejanggalan-kejanggalan ya itu sebagaimana sudah saya sampaikan di iNews beberapa waktu yang lalu. Dan kita berterima kasih bahwa atas kejanggalan ini, dan kejanggalan itu belum tentu salah ya, tapi harus ditindaklanjuti oleh Mabes Polri dengan examination, dengan mengadakan audit. Misalnya kan yang heboh di luar 8 tahun tidak ketangkap. Nah, Mabes Polri sudah mengadakan audit kenapa 8 tahun. Ternyata 8 tahun itu terkait mereka menghentikan pencarian karena berita acara dicabut. Yang kedua, tentang tidak diheboh bahwa sperma itu apa? Ya, itu sperma yang ada di vaginanya Vina. Apakah betul itu spermanya sekian tersangka apa tidak? Ternyata itu tidak di laborat. Nah, itu pasti ada tindak lanjut dari Mabes Polri untuk perbaikan ke dalam. Terkait juga heboh di masyarakat bahwa pelakunya bukan itu, keterangan didapatkan dengan cara melanggar HAM, penganiayaan. Mabes Polri sudah menindaklanjuti itu, dan publik pun atau pengacara pun dapat mengajukan peninjauan kembali. Karena ini semua pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, pengadilan sampai ke Mahkamah Agung semua sudah memperkuat gitu. Berarti catatan Bapak bagaimana Pak Susno? Karena ini memang ya yang paling kuat adalah saat ini salah tangkap itu yang diajukan oleh terpidana yang sudah bebas, lalu juga terkait dengan intimidasi yang dirasakan oleh para terpidana
yang dirasakan pada saat penyidikan. Ini bagaimana, Pak? Ya ada dua jalannya secara hukum ya. Jalan secara hukum opsinya apa? Dalam tubuh Polri sendiri mengadakan meneliti itu, merespon itu tentunya tidak secara terbuka dengan menurunkan tim Propam, tim Inspektorat Jenderal, tim pengawasan penyidikan dan mereka sudah kerja itu. Yang kedua, melalui prosedur hukum tidak perlu dihebohkan di luar, pintu hukum terbuka yaitu PK. Kalau misalnya ditemukan bukti-bukti baru, insya Allah ya hakim kita itu manusia juga, tidak terlepas dari kesalahan. Mudah-mudahan hakim pada tingkat PK peninjauan kembali berpikir jernih, mereka akan dibebaskan. Nah sekarang timbul pertanyaan, kalau dibebaskan gimana? Mereka sudah menjalani hukum sekian-sekian. Ada hukum acara kita memberikan kesempatan bahwa negara akan merehabilitasi, pengertian rehabilitasi pun termasuk ganti rugi dan sebagainya dan sebagainya. Oke, termasuk Jadi pemulihan nama baik jika kemudian ini terbukti tidak bersalah gitu pada pengajuan PK yang dilakukan ya Pak. Iya. Baik, membersihkan nama baik itu bukan Polri tapi pengadilan. Baik Pak Suno, saya ke Pak Arianto selanjutnya. Pak Arianto, bagaimana catatan dari Kapolri sendiri terkait dengan kasus ini? Catatan khusus, apakah kemudian ada pesan-pesan terkait dengan pengaruh kasus ini terhadap akuntabilitas Polri secara institusi sendiri dan juga kepercayaan masyarakat dan lain-lain? Intinya Kapolri menghendaki polisi itu presisi, transparan, bisa dinilai kerjanya baik apa tidak. Polisi tidak menutup pada kritik. Dan kepada polisi yang salah harus ditindak. Tapi kepada orang yang benar harus diapresiasi supaya dia bersemangat gitu. Nah dalam kasus ini makanya beliau memerintahkan supaya cek ulang gitu ya. Dicek ulang yang serius kembali untuk menyatakan kebenaran apakah yang disampaikan oleh masyarakat sekarang ini keluhan-keluhan yang salah tangkap dan sebagainya itu apa betul-betul terjadi. Kalau untuk yang salah tangkap tadi pasti akan diproses dengan penyelidikan yang baru untuk penganiayaan dan sebagainya itu. Tapi kalau untuk yang 3 DPO itu tadi ya pasti kelanjutan daripada mencari bukti untuk menentukan apakah mereka itu memang bisa dihukum apa tidak. Jadi intinya Pak, saya juga di sini saya tidak membela polisi yang salah, enggak. Kita menerima kritik tapi menyalurkan pada orang itu cara menyampaikan upaya mereka. Seperti tadi Pak Susul sudah jelaskan. Kepada orang yang salah tangkap bisa itu menggugat pakai PK juga bisa, melaporkan laporan baru bahwa saya disalah tangkap juga bisa, silahkan aja bisa. Pasti akan ditindaklanjuti itu. Jadi intinya jangan sampai salah terima ya Pak, polisi tidak menerima kritik, polisi mau menganggap benarnya sendiri, tidak. Karena dalam kasus ini sudah diuji sampai ke tingkat pengadilan, sampai kasasi, inkrah yang bersangkutan dihukum. Kalau terjadi kekeliruan, itu bukan kekeliruan polisi tok gitu ya. Tetapi juga sampai kejaksaannya mungkin juga keliru, hakim jangan keliru dan sebagainya. Tapi saya kira istilah itu nggak tepat ya. Karena kalau yang kita hukum di Indonesia harus menghargai keputusan hakim gitu. Kalau tidak terima ya dia pasti pakai upaya banding, upaya kasasi, upaya PK. Itu jalan yang terbaik. Bukan melalui woro-woro kemana-mana bahwa saya tidak diperlakukan secara tidak adil, buktinya ini sehingga masyarakat menghujat pada aparat yang menangani itu. Kasihan Pak gitu. Kita menangani kasus itu ada aturannya gitu. Itu kira-kira arahan Pak Kapolri gitu. Kita harus serius berikan penjelasan pada masyarakat apa yang terjadi gitu. Baik, sehingga memang masyarakat benar-benar bisa percaya terhadap segala rangkaian proses sudah dilakukan. Saya mau ke Pak Susto. Pak Susto, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat terhadap proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan segala hormat terhadap proses penyidikan juga yang sudah putusan tetap pada tahun 2016 silam. Namun Pak Susto, untuk membuktikan ada tidaknya intimidasi, ada tidaknya proses salah tangkap dan juga hal-hal yang dikatakan oleh terpidana yang sudah keluar ini adalah benar, bukti-bukti apa saja yang sebetulnya diperlukan, Pak? Oke, kita berkali-kali saya katakan, kita hormat kepada Mabes Polri, pada Kapolri. Saya yakin bahwa yang mengatakan salah tangkap, salah apa dan sebagainya, salah periksa, itu belum melapor pada Polri, belum mengadukan. Tapi Polri sudah proaktif, sudah mengadakan penyelidikan, sudah mengadakan pemeriksaan, sudah melihat apa betul salah tangkap, apa betul disiksa. Bagus, kita hormat sekali kita. Nah, artinya tanpa mereka itu mengadu, saya yakin pengacaranya belum lapor kepada Polri secara resmi, tertulis,
dan yang bersangkutan sendiri belum lapor. Jadi jalan pertama adalah melapor. Tapi tanpa laporan pun ternyata Polri sudah proaktif. Jalan kedua, mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena dia sudah selesai menjalani hukuman kan. Nah, bagi yang belum selesai menjalani hukuman, juga bisa pengacaranya melapor kepada Kapolri atau kepada Kapolda atau kepada siapa, dan juga mengajukan kalau ada novum untuk diajukan PK. Sehingga mereka kalau benar apa yang dia sampaikan akan dibebaskan dan negara akan memulihkan nama baiknya termasuk tuntutan ganti ruginya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Susno. Pak Arianto, mungkin terakhir ini Pak untuk menutup dialog kita saat ini para terpidana sudah didampingi oleh kuasa hukum, begitupun Peggy alias Peron juga sudah memiliki kuasa hukum saat ini, begitupun keluarga dari Vina yang juga bergerak dengan kuasa hukum. Penerawangan dari Bapak, kemudian pesan dari Kapolri, sejauh mana kasus ini kemudian akan dibawa ke depannya? Jelas tadi saya barusan telepon Kapoldanya, Pak. Ya Pak, kami sudah bikin tim baru lagi. Karena yang lama takutnya sudah terintimidasi. Dan ini kita hanya butuh saksi, bukti-bukti yang baru, Pak. Supaya bisa memenuhi syarat untuk mengirimkan orang ini ke pengadilan kalau memang dia terbukti. Serius ini Pak, jadi tinggal kumpulkan bukti-bukti yang tambahan gitu. Makanya narapidana yang sana diperiksa kembali. Kemudian dia mengharapkan sekali ya dari para pengacara itu supaya tolong masukkan pada kami, masukan-masukan di mana kekeliruan kita, kekurangan kita, sehingga kita bisa masukkan. Sudah ada mediasi itu Pak dilakukan dengan para kuasa hukum tersangka dan keluarga? Enggak ya, kita minta tambahan informasi aja. Kalau polisi itu ya penyidikan, itu jalannya cuma minta informasi baru yang bisa jalan barang bukti atau saksi. Sehingga bisa menjadi suatu berkas, dan berkas itu bisa diterima oleh jaksa. Itu aja sasarannya. Baik Pak Arianto, baik. Dialog yang sangat seru sekali, namun waktu kita terbatas. Masih ada dua maksud saya buron DPO, daftar pencarian orang masih dalam pencarian. Semoga bisa segera tertangkap, melengkapi 3 DPO. Ya, segera tertangkap dan bisa segera terungkap. Kemudian apa yang benar-benar terjadi dan juga peran mereka dalam kasus kematian Vina dan Eki. Untuk sementara terima kasih Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri sudah bergabung. Pak Susno Duwaji, Kabar Eskrim Polri periode 2008-2011 sudah bergabung bersama kami. Selamat. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak. Selamat malam.